Selamat pagi kepada dosen pengampu dan teman-teman yang terhormat, kepada Ibu Yade, Metri Permata, Espam, MSI Apoteker. Kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai review jurnal yang berjudul Preparation, Characterization, and In vitro Stability of a Novel ACE Inhibitory Peptide from Soybean Protein. Next. Nah, ini adalah anggota kelompok 3. Kita masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya, Febriana. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan bagaimana latar belakang dari si kacang kedelai ini. Kacang kedelai ini makanan yang populer di Asia. Dia merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Nah, kacang kedelai sendiri ini mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan untuk nutrisi dalam tubuh manusia. Setelah itu, kedelai juga dianggap sebagai alternatif protein hewani karena sifat antioksidan dan antiinflamasinya. Kedelai juga mengandung asam amino esensial dan merupakan sumber protein dan lemak yang baik bagi tubuh. Selanjutnya, uji penghambatan ACE. Aktivitas penghambat ACE ditentukan dengan mengevaluasi pembentukan asam hipurat dari hipuryl histidine leucin, substrat tiruan untuk angiotensin 1 melalui analisis HPLC pada peningkatan konsentrasi inhibitor. Yang kedua, penentuan pola penghambatan ACE. Mode penghambatan oleh peptida yang menunjukkan aktivitas penghambatan ACE tertinggi ditentukan menggunakan plot Lineware-Weber-Bark. Yang ketiga, analisis NMR. Percobaan NMR dilakukan pada suhu 298 Kelvin pada spektrometer NMR Bruker 400 MHz. Selanjutnya, ini adalah hasil analisis NMR. Kemudian, selanjutnya, penentuan larutan asam amino menggunakan Hewlett-Packard Protein Sequencer HPG1000A untuk penentuan urutan asam amino fraksi protein kedelai A1. Yang kelima, spektrometri massa peptida sintesis dilakukan dengan menggunakan spektrometri massa ionisasi elektrospray atau SIMS dan spektrometri massa resolusi tinggi atau SI-HRMS. Lalu selanjutnya, langkah yang keenam adalah sintesis peptida, yang dimana peptida diidentifikasi dengan degradasi Edman, disintesis menggunakan sintesis otomatis fase padat berbantuan gelombang mikro menggunakan protokol FOMC. Lalu yang ketujuh ada deteksi peptida NDRP, NDRP murni yang diperoleh melalui sintesis kimia dan hidrolisat A lebih kecil daripada 1 kDa. Next. Yang kedelapan ada simulasi pencernaan NDRP secara in vitro, yang dimana dengan menggunakan metode yang dimodifikasi. NDRP ini dilarutkan dalam H2O kelas HPLC disesuaikan dengan tingkat pH yang berbeda dan kemudian diaduk selama 2 jam. Pankreatin ditambahkan, larutan diinkubasi selama 4 jam. Setelah enzim dinonaktifkan, larutan didinginkan dan dikeringkan dengan cara dibekukan. Lalu selanjutnya ke-9 ada pengolahan data dan analisis statistik. Next. Kita masuk ke identifikasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada RPH-PLC atau Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography. Metode ini digunakan untuk pemisahan dan analisis peptida. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan kolom Jupiter dan kondisi kromatografi tertentu untuk memisahkan fraksi peptida berdasarkan polaritasnya. Yang kedua ada NMR, Nuclear Magnetic Resonance Analysis. NMR digunakan untuk analisis struktur peptida pada suhu kamar, memberikan informasi tentang struktur dan interaksi molekul. Yang ketiga ada Edman degradation. Metode ini digunakan untuk menentukan urutan asam amino dari peptida yang tidak dikenal dengan terminal amino bebas. Dalam penelitian ini, fraksi A1 yang terisolasi diajukan untuk degradasi Edman yang menghasilkan identifikasi 4 urutan peptida yang diduga, termasuk 1 heptapeptida atau ALK, PDNR, dan 3 tetrapeptida, VVPD, NDRP, dan NDTP. Yang keempat ada mass spektrometri atau MS. Spektrometri massa digunakan untuk menganalisis peptida sintesis yang dihasilkan dari degradasi Edman, memberikan informasi tentang massa dan komposisi peptida. Selanjutnya adalah sumber. Kacang kedelai adalah salah satu sumber protein nabati yang paling melimpah di dunia, memiliki profil asam amino yang kaya dan seimbang. Selain itu,
Protein kedelai dikenal sebagai sumber penting pada peptida bioaktif atau kriptida yang dapat meningkatkan kelarutan dan karakteristik pada nutrisi. Suatu peptida dari kacang kedelai ini memiliki aktivitas oksidan dan anti kanker sehingga dideteksi dari sampel plasma, menyebabkan analisis ketersediaan hayati sebesar 4,5%. Hal ini sangat rendah, ditunjukkan bahwa dosis besar protein kedelai diperlukan untuk mencapai kadar yang efektif. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian lebih lanjut terkait mekanisme absorpsi peptida ke dalam sel diperlukan untuk mengoptimalkan prediksi struktur peptida yang penting untuk aktivitas membranolitik pada dan penetrasi sel. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama sebagai pencegahan penyakit kronis, yang kedua penurunan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat sehingga dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik, mengurangi peradangan sehingga dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Yang keempat, membantu menurunkan tekanan darah dikarenakan menghambat enzim ACE atau angiotensin 1 converting enzyme. Yang terakhir, mengandung isoflavon membantu meningkatkan kepadatan mineral tulang dalam mencegah risiko osteoporosis. Selanjutnya adalah cara memperoleh atau mekanisme isolasi protein. Yang pertama, disiapkan dengan komposisi protein sekitar 90% dari berat totalnya. SPI disuspensikan dalam air suling, lalu dilakukan proses hidrolisis dengan enzim proteolitik. Hidrolisis berlangsung dengan 2 tahapan. Pada tahapan pertama, SPI dipanaskan dan dihidrolisis dengan alkalase pada pH 8,5 selama 2 jam. Kemudian flavorisme ditambahkan dan pH diatur menjadi 6,5 untuk melanjutkan hidrolisis selama 22 jam. Setelah hidrolisis, digunakan campuran disentrifugasi untuk memisahkan fraksi padat dari supernatan yang mengandung protein terhidrolisis. Campuran yang disentrifugasi dapat difraksinasi dengan teknik ultrafiltrasi. Selanjutnya, soy protein hydrolysate atau SPH yang dihasilkan dilarutkan dalam air molekul dan kemudian diultrafiltrasi melalui membran dengan batas ukur molekul 10, 5, dan 1 kDa. Dianalisis menggunakan SDSPAG untuk memastikan berat molekul peptida. Dilakukan aktivitas penghambat ACE di reaksi protein lebih lanjut menggunakan RPHPLC dan peptida yang diperoleh diuji menggunakan teknik NMR dan spektri massa. Kemudian ada pengujian aktivitas biologi. Itu pengujian yang dapat dalam jurnal ini adalah aktivitas penghambatan ACE atau penghambat enzim pengubah angiotensin I yang berasal dari hidrolisat protein kedelai. Hal ini melibatkan beberapa langkah, yaitu pembuatan sel protein, hidrolisat atau SPH menggunakan alsase dan florisme. Pengujian aktivitas penghambatan ACE secara in vitro menggunakan beberapa metode analisis seperti RPH-PLC, NMR, dan EST-MS, dan pengujian peptida secara spesifik seperti NDRP untuk mengetahui potensi penghambatan dan stabilitasnya. Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama ada protein soybean merupakan sumber protein nabati yang esensial dan menambahkan termasuk antihipertensi dan antioksidan. Proses isolasi dan hidrolisis protein soybean menghasilkan peptida bioaktif yang memiliki potensi untuk aplikasi nutraceutikal dan farmasi. Yang kedua ada teknik analisis tinggi seperti RPH-PLC, NMR, dan spektrometri massa yang digunakan untuk karakterisasi peptida bioaktif dari protein soybean, mengidentifikasi urutan asam amino dan aktivitas biologisnya. Yang ketiga ada pengujian aktivitas biologis ini berfokus pada penghambatan enzim ACE oleh hidrolisat protein kedelai melibatkan pembuatan sel protein hidrolisat, isolasi fraksi aktif melalui ultrafiltrasi, secara analisis aktivitas penghambatan ACE menggunakan berbagai metode seperti RP-HPLC, NMR, SMS, dengan pengujian tambahan. Itu dia presentasi kami mengenai hasil diskusi kami terkait review jurnal. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.